Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Qadarullah nih kita sampai di Bandung. Aku dapat informasi dari followersku. Dia minta tolong terkait anaknya umur 2 tahun yang jujur sebenarnya dia juga salah karena mencari pengadopsi di Facebook, guys. Akhirnya ada yang mau ngadopsi, diserahkan sama dia, tapi sekarang kondisinya diputuskan komunikasinya, guys. Jadi si ibu ini tidak bisa bertemu anaknya, bahkan untuk menanyakan kabar via telepon atau WhatsApp itu tidak direspon dengan baik. Yang awalnya katanya ini tidak akan diputuskan silaturahminya dan lain-lain, tapi ternyata ujung-ujungnya dia diasingkan oleh anak kandungnya sendiri, guys. Nah, ibunya ini nyesel karena melakukan hal tersebut. Akhirnya meminta tolong terhadap kita untuk mengambil anaknya kembali, guys. Katanya ini si ibu ini sudah menghubungi pihak sana bahwa dia mau mengambil anaknya kembali dikarenakan ini itu dan lain hal. Tapi kata dimintain tebusan sebesar 18 juta rupiah, guys. Tapi ingat ya, ini di garis besari ibu ini tidak sepenuhnya salah. Mungkin karena faktor keadaan atau ekonomi yang apa ya, yang memutuskan dia harus memberikan anaknya terhadap orang lain daripada mungkin kondisi waktu itu benar-benar susah dan sulit banget gitu. Jadi ibunya ini tidak menerima uang seperak pun ya, guys, dari si orang yang mau mengadopsi si anaknya ini gitu. Jadi ya tidak sepenuhnya salah karena tidak ada jual beli antara kedua belah pihak, karena anak tidak boleh dijual beli juga ini nih gitu ya. Jadi untuk kalian penasaran, guys, ikutin terus. Let's go. Assalamualaikum. Ya, Ibu. Halo. Ya, Novi. Ya. Ini anaknya, Bu? Ya. Ini anaknya? Ya. Oh. Gak ada kursi. Gak apa-apa, kalau bisa dibawa aja cukup. Iya, Novi. Oke. Di sini ya tuh. Ya, gak apa-apa, Bu. Sama aja kok. Pak. Biasa di sini, Bu. Jangan jauh-jauh. Pak, maaf, Pak. Ya, Novi, Pak. Gak apa-apa, Pak. Gak apa-apa, sama aja. Oke, nah ini aku bersama dengan Ibu Maya. Ibu Maya. Oh, Ibu Maya yang iya, Ibu DM saya. Iya. Makanya saya itu dulu handle dulu terus baru kasih ke April ya. Ya. Nah, oke. Ini Masnya suaminya? Suami. Atas nama Denny. Mas Denny. Oke. Boleh diceritain, Bu, kronologisnya gimana awal mulanya? Bulan Oktober kalau nggak salah. 2003. Oke. Saya kan sempat pisah dulu sama ini. Anak dibawa sama ini. Sama si AA yang kecil yang bungsu. Nah, balik lagi lah ceritanya. Karena saya nggak mampu ngurus 2 anak, karena saya kan juga ada penyakit ya. Saya ngobrol sama si AA, gimana tuh, saya nggak kuat, saya nggak sanggup ngurus 2 anak mah. Gimana tuh, cina mau di panti asuhan, takut banyak inilah gitulah, bingung saya teh. Mau ke saudara siapa gitu, bingung juga. Nah, terus saya teh bikin status di Facebook, di grup Batu Jajar, masih sekitaran sini. Begitulah ceritain kronologisnya gimana. Terus ada, ya kata saya teh, karena saya gak mampu merawat anak, mau dikasihin aja gitu. Terus ada yang ngomen, Bu kenapa anaknya dikasihin? Kata saya teh, iya karena saya nggak mampu gitu, nggak sanggup, kata saya teh. Nggak sanggup ngurus, bukan dalam arti nggak sanggup ya untuk makan ya. Oh, nggak sanggup ngurus. Karena posisinya dia juga punya penyakit bawaan juga. Sakit apa, Bu?
GERD sama anxiety. Oh, oke. Anxiety-nya itu yang lebih parah kan. Terus ada yang momen orang Galanggang, aslinya orang Padang, istrinya orang Bandung. Datanglah ke kontrakan di belakang. Pertamanya biasa, ya namanya juga pertama biasa baik-baik, ngobrol gimana. Ya udah, kalau misalkan Bapak Rido kata saya urus anak saya, kata saya gitu. Ya tapi kan ini cenah harus ada apa-apanya gitu. Ya udah sok aja cenah ada di atas materai lah gitu. Iya, kata saya teh. Ini ada akta lahir belum ada, kata saya teh. Baru ada surat keterangan kelahiran. Udah gitu. Anak dibawa kan? Dibawa. Udah biasa selang beberapa minggu lah saya nanya keadaan anak. Ya wajar saya nanya kan. Pak gimana? Jayan sehat? Pertama biasa ngejawab sehat gini. Berlalu ya hampir sebulan lah. Saya nanya lagi, Pak gimana kabar Jayan? Dia malah marah-marah. Urusan saya bukan cuma ngurus anak kamu aja, katanya gitu. Kenapa marah-marah, kata saya teh. Padahal saya cuma nanya baik-baik, nanya kabar anak saya, sama fotoin anak saya lagi apa gitu. Soalnya mertua juga mamahnya ini nanyain terus kan, mana Jayan gitu. Nah, udah gitu teh bilang gini, terakhir WA bilang gini si bapaknya teh. Ya udahlah, daripada gini mah cenah kalau misalkan mau diambil saya minta ganti rugi selama ngurus Jayan, katanya gitu. Loh kok jadi gini, kata saya. Padahal saya mah nggak ada niat apa gitulah, nggak ada niat mau ngambil lagi, cuman pengen tahu kabarnya aja. Tapi sekarang udah mau 6 bulan udah nggak ada kabar. Mau ke rumahnya juga saya segan gitu sama bingung kan. Soalnya ada ucapan gitu. Oh jadi dirawat udah berapa lama? 6 bulan ada. 6 bulan. Waktu dia ngechat minta ganti rugi berapa? Nggak tahu, saya nggak nanya berapa nominalnya, cuman dia bilangnya gitu. Ganti rugi aja bilangnya gitu. Ini katanya yang adopsi udah punya anak kan? Udah punya. Anaknya berapa? Anaknya semuanya 5. Yang bungsu mati meninggal. Nah jadi kayak pengganti lah gitu Jayan teh, buat pengganti anaknya yang meninggal itu, katanya teh gitu. Udah, kata saya teh kalau misalkan Rido ikhlas ngurus Jayan, pertamanya bilangnya nggak akan mutusin tali silaturahmi antara orang tua sama anak. Tapi ya kenyataannya gitu, lama kelamaan gitu. Di chat sama saya juga udah nggak aktif. Udah nggak aktif kayaknya, saya di blok kayaknya. SKL-nya ada nggak? Surat keterangan lahir? Udah di sana di pengadopsi. Tapi ini belum disebut adopsi karena kan belum ada pengadilan. Belum. Berarti orang yang merawat sebutannya. Cuma merawat aja ya? Iya, merawat. Kalau ngadopsi udah pengadilan. Iya, betul. Kalau namanya ngadopsi berarti sudah sepenuhnya hak mereka, tapi tetap harus menempuh jalur pengadilan, Pak. Ya, gitu. Betul. Jadi ibunya pun nanti dihadirkan. Betul. Benar nggak, bersedia nggak untuk anaknya ini dirawat sama orang lain gitu. Nanti ketok palu baru disahkan lah keduanya. Ada satu adopsi yang betul-betul resmi ya. Betul. Dan itu pun jalurnya panjang, Pak, panjang banget. Jadi nggak main langsung dikasih aja, enggak. Iya, kan nggak sembarangan ya. Iya, betul. Kalau ini kan jalurnya jalur kekeluargaan antara memanjangkan silaturahmi. Betul. Antara ibunya anak dengan pihak dia yang ingin mengadopsi atau mengurus lah. Iya, Mati bukan adopsi sebenarnya, saya masih sebenarnya. Betul Pak. Makanya saya datang di sini hanya mau meluruskan bahwa ini jalurnya yang salah ya. Iya. Gitu. Ketika emang anak mau diadopsi, jalurnya tidak seperti ini, Pak. Gitu ya. Lagi pula kan yang ngurus juga dia malah minta balik ganti rugi. Kenapa dia mau tuh ya? Dalam satu perjanjian di situ ya. Udah tanda tangan materai?
Udah. Isinya apa? Isinya cuman ya saya selaku orang tuanya bersedia mengasih anak ke si bapak itu, nggak ada yang lain, cuma itu aja. Nggak terima uang nggak? Enggak. Sama sekali. Ngasih ke anak 50.000. 50.000 aja. Iya. Enggak, saya nggak minta uang. Udah pernah main ke rumahnya belum? Pernah sekali. Gimana keadaannya? Biasa aja. Oh, sama kayak Mbak posisinya. Kondisi rumahnya. Iya, biasa aja. Nah, itu sebenarnya kan kayak ngadopsi itu kan tetap harus ada survei dari dinas sosial ya. Iya, ada Gitu. Harus melihat kelayakan rumahnya, terus pekerjaannya, income pastinya ya untuk per bulan. Dan masih banyak deh prosesnya karena saya pun melihat syarat-syarat adopsi aja sangat rumit dan sulit. Iya, betul. Harus cek juga kesehatannya, bebas dari narkoba, terus apa lagi ya Mas? Banyak banget benar. Syarat-syaratnya tuh benar-benar. Kalau dalam aturan kata adopsi, kalau ini mah kan bukan adopsi. Bukan, Pak. Ini mah cuma kekeluargaan aja. Kekeluargaan aja. Tapi udah termasuk adopsi legal. Iya, ilegal. Soalnya di atas materai pihak ibu menyerahkan anaknya. Sedangkan anak kan nggak sembarangan, jangan kan anak anak manusia, anak harimau aja, apapun segalanya masih bertahan untuk dilindungi kan ya. Betul. Makanya dia nggak nganggap sepele sebagai apa arti dalam hak asasi manusia juga kan udah beda ya. Betul. Itu yang banyak. Lagi pula pertamanya manis kan ya. Tapi semua kayak gitu Pak. Kelemahannya efeknya kan. Semuanya kayak gitu. Nah, untuk menjadi pembelajaran juga kita semua ya. Mayoritas semua orang yang mau adopsi pasti manis. Iya, nggak akan putus tali silaturahmi sampai besar gini-gini bla 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 bla. Tapi ujung-ujungnya pasti akan ada jadinya masalah. Saya juga nggak tahu sih, soalnya selama ini juga ya kita ya juga terbuka juga ya. Saya kan sebagai orang tuanya dari Maya ya. Ya kalau dari sana juga nanya kemana si Jajan ya. Ya saya kan sebagai kakeknya nggak tahu juga, soalnya kan nggak bilang juga kan. Oh, jadi Gitu. ini mereka berdua melakukannya tanpa ada persetujuan dari orang tua masing-masing. Kalau dari ini ya nggak juga sih. Tapi kan mungkin lebih kenyamanan juga kan. Kalau bapak pun melihatnya juga dimaklum juga. Tapi ya itulah makanya. Kenapa nggak taruh di panti asuhan? Alasannya kenapa? Katanya harus ada akte lahir yang kayak gitu, syarat-syaratnya. Sedangkan saya nggak bisa gitu buatnya, Kenapa? nggak bisa sendiri gitu. Nggak bisa sendiri? Iya kan harus bikin akte lahir, harus ke UKBB kan. Ya suaminya Kerja kerja apa emang? kerja di pabrik pulang sore kan, jadi nggak ada waktu gitu. Sabtu Minggu libur. Iya, tapi kan maksudnya untuk bikin akte lahir hal yang mudah daripada kayak gini Mbak memberikan sama orang yang nggak jelas ya asal usulnya bibit bobotnya gitu. Jadi Mbak yang dirugikan sebenarnya. Mbak nggak tahu anaknya kemana, diapain, atau ya wallahualam ya dioper lagi ke orang. Ini kan dugaan ya, gitu kan kita nggak tahu gitu. Terus solusi terbaik untuk bisa mengatasi permasalahan ini apa yang harus dilakukan? Nah, saya tanyakan dulu, Mbak lahir di mana? Saya lahir di Cimareme ya. Dia tuh Jajar. Ada fotokopi SKL-nya nggak? Oh, anak di Karisma di rumah sakit di Cimareme. Ada fotokopi SKL nggak? Nggak ada. Udah dibawa. Asli-aslinya semua dikasih? Iya. Apa alasannya langsung semua dikasih? Ya kata dia yang minta, ya udah saya kasih gitu. Karena emang nggak ngerti gitu kan, nggak ngerti. Oh, itu aduh bahaya banget. Terus nggak cetak ulang? Mbak April nggak ngomong suruh cetak ulang? Udah ngomong. Cetak ulang. Maksudnya nggak dicetak apa-apa, nggak difotokopi. Minta lagi mbak. Bisa nggak minta lagi sana? Nomor saya udah di blok. Bukan, minta SKL-nya minta ke ulang.
ke sana Ke rumah sakit. Karisma. Ayah Kan ini nggak bisa kan hari Minggu ya Iya, ada. gitu. Iya. Tapi nggak bisa hari Minggu Pak. Harusnya hari biasa dari kemarin harusnya gitu. Jadi kita ada bukti kuat tentang anak tersebut gitu. Kita datangnya pun enak, ada Cuman data-data yang ada Kartu kelahiran biasa. lengkap. Kuping, buku ya posyandu. kuping posyandu. Tapi Bukan identitas itu. ya bukan identitas itu nggak begitu kuat. SKL surat keterangan lahir biar jelas. Surat keterangan lahir. Langsung dikasihin Iya. semua. Jadi kalau misalkan nanti kita ke sana, data-data ibu lengkap, jadi enak mau ketemu sama pejabat-pejabat di sana Nah, juga. Gitu. saya tanyakan dulu sama Mbak. Mbak maunya gimana nih emang? Ya kalau saya mah maunya kalau bisa gitu si bapaknya misalkan ridho mau diambil lagi gitu, mending ke panti asuhanin atau enggak ya ke saudara si A. Jadi Kalau misalkan dia minta uang gimana, Mbak? Ya bingung ya saya itu. Nggak ada uang, Mbak. jadi karena kan emang ngerawat anak kan juga pasti butuh susu, butuh popok, itu nggak mungkin lah. tidak dihilangkan lah kebutuhan bayi. Jadi ada kewajiban yang memang harus dibayarkan, tapi bukan berarti juga menjadi pemerasan ya Mas. Betul. Gitu. Iya. Hanya kebutuhan bayi apa ya emang itu kewajiban dari orang tua harus mengganti. Di sini aku netral ya Pak ya. Iya, Aku nggak harus milih sana nggak milih sini karena aku juga nggak kenal sama pihak sana gitu. Di sini aku hanya menjadi penengah di mana ya emang kewajiban sebagai orang tua yang bahasa kasarnya menitipkan nih anaknya. Kan anak butuh susu, popok, umur berapa? 2 tahun? Ya sekarang Iya, udah tahu. susu, popok, mungkin vitamin, terus makan gitu. Nah itu mungkin diakumulasikan sama mereka. Gimana untuk pihak dari Mbak seperti apa? Ya kalau misalkan harus dibayar ya insya Allah, kalau misalkan bisa dicicil insya Allah saya cicil. Dicicil Iya. berarti Mbak bisa mampu. Bisa kalau misalkan harus cicil aja misalkan ya saya cicil. Tapi kalau dilihat dari segi ada satu kemauan atau ada satu apa dari pihak dia ya, dia juga kan udah memang pengen udah berani untuk mengasuh kan. Sebetulnya berarti kan segala apapun risiko makanan dari bayi itu memang harus dia yang nanggung Iya, sebetulnya. betul, Iya, kan? betul Pak. Dia menanggung, tapi anaknya dia rawat bukan untuk diambil kembali. Logikanya seperti itu Pak. Kalau misalnya Mbak ini minta kembali wajar kalau mereka minta ganti rugi. Kalau untuk Iya, untuk saya wajar. Karena ya tadi saya bilang ya dia siap dong untuk menanggung resikonya makan, bener nggak Mas, susu apa? Ya karena kan emang anak mau dirawat sama dia sampai besar. Dia mikirnya, nah Kamu ini bingungnya dalam arti soalnya ini kan bukan aturan adopsi, ilegal Pak. ilegal. Ini jelas ilegal. Mun dina sunah mah ayeuna nitipkeun ka maneh tah. Budak suku urus we. Kamu dicokot deui pasti mau narima, sok adu gantian bener. Betul, Sebetulnya Betul. itu. betul. Jadi harus banyak pertimbangan. Dia juga gak mau kalah. Bener ya? Betul. Tuh. Tapi nggak apa-apa kalau misalnya Cuma mau. ada penengahnya kan gimana nih pertimbangannya. Betul. Ini nggak apa-apa kalau misalnya kita mau coba jalur kekeluargaan ya Mas ya, Iya. jalur mediasi. Mungkin kita akan bantu hari ini gitu. Mau kapan nih? Mau kapan? Mau sekarang kita datang ke sana? Gimana Mas? Itu Untuk gara-gara mediasi? saya takutnya di sana nggak menerima mediasi secara takutnya minta melibatkan pihak-pihak yang lain teh. Ini nggak ada datanya loh. Nggak apa-apa. Yuk kita coba sama aparat aja ke sana. Ya justru itu nanti aparat tanyain tentang data-data itu Iya, gimana. iya nanti dijelaskan bahwa SKL ada di sana. Foto Gitu. kalau foto Foto SKL. enggak, maksudnya foto bayinya sama saya. Keterangan, data keterangan ya. Lagi pula kan dalam satu perjanjian dengan Pak Matri itu harus Tapi kan pegang satu sama lain. Betul, sama lain dia. SKL-nya kan tetap aja atas nama saya sama suami. Iya, itu mah beda cerita, nggak masalah. Yang menjadi permasalahan SKL ada di mana? Kan ada di sana, gitu. Dan autentiknya datar. Kalau cuman foto, kita bisa minjem anak orang untuk foto doang sebenarnya, bukan suatu identitas gitu. Sebenarnya identitas anak itu, hak anak adalah yaitu surat keterangan lahir, akte lahir, yaitu
hak anak gitu. Aku kira udah dicetak dari kemarin, makanya aku datang ke seperti sini. Mbak misalkan mau laporan ke polisi dengan keterangannya tidak ada seperti SKL tidak ada, kenapa nggak diproses secara langsung? Karena polisi juga takut disalahkan. Gitu.